Setiap hari kita disuguhi berita yang sama, konflik, perang, ancaman, ketegangan antara negara, Israel, Iran menjadi tajuk utama. Dan dunia pun ikut terbelah dalam opini dan kecemasan. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kabar jiwa kita sendiri di tengah kabar dunia yang terus memanas. Kita terlalu sering menatap layar, tapi lupa menatap ke dalam diri sendiri. Setiap hari kita mengikuti kabar dunia, tapi jarang menanyakan kabar hati sendiri. Padahal tidak sedikit dari kita yang hidup dengan cemas, mudah tersinggung, atau merasa lelah tanpa sebab yang jelas. Sekarang mari kita duduk sejenak dan menyelami satu pertanyaan sederhana tapi penting, yaitu bagaimana kabar jiwamu di tengah dunia yang terus gaduh. Yang pertama, berita buruk bisa mempengaruhi kondisi batin tanpa kita sadari. Kita sering merasa lelah sebelum hari benar-benar dimulai. Ada rasa cemas yang muncul sejak membuka mata, padahal tidak ada ancaman yang nyata. Lalu kita menyalahkan pekerjaan, menyalahkan orang lain, atau bahkan diri sendiri tanpa menyadari bahwa sumber kelelahan itu bisa berasal dari apa yang kita konsumsi secara mental setiap hari. Setiap kali kamu membuka ponsel dan membaca berita buruk tentang perang, konflik, ketegangan politik, bencana, pikiranmu tidak tinggal diam. Ia mencatat, menyimpan, dan menumpuk. Tubuhmu pun ikut bereaksi meski kamu merasanya sedang menonton atau membaca. Semakin banyak berita tentang kekacauan, semakin besar pula tekanan yang terkumpul di dalam bawah sadar kita. Dan tekanan yang tidak disadari akan berubah menjadi kelelahan batin yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mungkin pernah merasa hari berjalan biasa saja, tapi batinmu kosong. Tidak ada kejadian buruk, tapi kepalamu terasa berat. Kamu tidak sedang bertengkar dengan siapapun, tapi rasanya ingin menangis tanpa alasan. Cap Chang, bapak psikolog analitik, pernah mengingatkan kita, apa yang tidak kita sadari akan memimpin hidup kita, dan kita akan menyebutnya takdir. Artinya, jika kita tidak sadar bahwa informasi yang masuk bisa mempengaruhi suasana batin, kita akan mulai merasa bahwa kelelahan dan kegelisahan adalah bagian dari takdir, padahal bukan. Itu hanya alarm dari dalam, bahwa kita terlalu lama menyerap tanpa memilah. Berita buruk memang perlu diketahui, tapi tidak semua harus diserap sampai ke hati. Ada kalanya kita butuh jeda, bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk mengingatkan bahwa jiwa juga butuh ruang untuk bernapas. Dan hari ini pertanyaan sederhana, apakah isi pikiranmu saat ini benar-benar berasal dari dirimu sendiri? Atau hanya sisa dari berita-berita yang belum selesai kamu proses? Yang kedua, kedamaian tidak datang dari dunia yang tenang, tapi dari jiwa yang terjaga. Kita hidup di dunia yang semakin sulit untuk tenang. Berita datang setiap detik, peristiwa besar saling tumpang tindih, dan semua itu masuk begitu cepat ke dalam pikiran. Seolah tidak ada waktu untuk bernapas. Namun, sekeras apapun kita mencoba mengatur dunia luar, kita tetap tidak bisa mengendalikan apa yang sedang terjadi di luar sana. Kita tidak bisa mengatur jalannya politik global. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk sepakat atau berhenti menyakiti. Tapi kita tetap punya ruang untuk memilih. Memilih bagaimana menyikapi semuanya. Memilih untuk menjaga isi kepala agar tidak penuh kebisingan. Dan menjaga isi hati agar tetap utuh walau dunia sedang kacau. Viktor Frankl, seorang psikiater, pernah menulis, antara stimulus dan respon ada ruang. Dan di ruang itu terletak kebebasan kita untuk memilih. Kita bisa memilih untuk tidak langsung bereaksi. Kita bisa memilih untuk jeda, untuk diam sejenak dan bertanya, apa yang sedang saya rasakan hari ini? Apakah saya benar-benar hadir dalam hidup saya atau hanya hanyut mengikuti arus dunia? Menarik diri bukan berarti tidak peduli. Tenang bukan berarti pasrah. Jeda bukan berarti lemah. Kadang, justru keberanian terbesar bukan terletak pada seberapa keras kita bersuara, tapi pada kemampuan kita untuk tetap hadir dengan penuh kesadaran saat dunia mengajak kita untuk panik. So, jika hari ini kamu merasa lelah, mudah marah, atau kehilangan arah, bukan karena hidupmu salah arah,
tapi karena jiwamu belum diajak pulang. Yang ketiga, jiwamu juga butuh dijaga seperti tubuhmu. Kita semua tahu bahwa tubuh bisa jatuh sakit jika tidak dijaga. Kita paham bahwa kurang tidur, pola makan buruk, atau lingkungan yang kotor bisa melemahkan imun. Tapi mengapa begitu banyak dari kita yang lupa bahwa jiwa pun punya daya tahan sendiri, dan itu juga bisa rapuh jika tidak dirawat dengan sadar. Informasi seperti halnya makanan perlu disaring. Terlalu banyak informasi tanpa pemrosesan yang sehat akan menjadi racun bagi batin. Dan hari-hari ini informasi datang tanpa henti dalam bentuk berita yang membuat cemas, komentar yang memancing emosi, atau narasi-narasi yang membuat kita merasa tidak cukup. Kita merasa letih bukan hanya karena aktivitas fisik, tetapi karena jiwa tidak punya ruang untuk mencerna apa yang terus masuk tanpa henti. Ada orang yang tubuhnya sehat, tapi jiwanya kosong. Ada pula yang terlihat tersenyum, tapi hatinya kering. Jon Kabat-Zinn, seorang pelopor mindfulness modern, pernah mengatakan, kita tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar untuk berselancar di atasnya. Itulah pentingnya menjaga keseimbangan. Jika kamu mengikuti berita, pastikan kamu juga mengikuti napasmu. Jika kamu membaca kekacauan dunia, pastikan kamu juga membaca keadaan batinmu. Menjaga jiwa bukan berarti menarik diri dari dunia, tapi memastikan bahwa kamu tetap hadir di dalam tubuhmu, utuh dan sadar. Kita tidak sedang butuh lebih banyak pengetahuan, kita sedang butuh lebih banyak kesadaran. Kesadaran bahwa kamu punya batas. Kesadaran bahwa tidak semua hal harus ditanggapi. Dan kesadaran bahwa menenangkan diri bukan pelarian, tapi bentuk perawatan yang paling bijaksana. So, pertanyaannya sekarang, sudahkah kamu menjaga jiwamu hari ini? Sekarang coba renungkan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk dengan dirimu sendiri tanpa notifikasi, tanpa suara dari luar yang mendikte harus merasa apa, harus berpikir apa? Di dunia yang terus bergerak cepat, keheningan menjadi barang langka. Kita terlalu mudah terseret oleh peristiwa dunia, oleh opini orang lain, oleh tekanan yang tidak selalu berasal dari dalam. Sampai akhirnya kita lupa cara pulang ke dalam diri. Mungkin selama ini kamu merasa lelah, tapi tidak tahu lelah karena apa. Kamu merasa penuh, tapi juga kosong. Ada banyak hal yang kamu kejar, tapi sedikit sekali yang benar-benar terasa berarti. Apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh hatimu hari ini? Apakah kamu sedang memikul beban yang tidak terlihat? Atau menahan tangis yang tidak sempat dimengerti? Bisa jadi jawabannya tidak datang dari luar, tidak dari berita, tidak dari media sosial, tidak dari dunia yang selalu gaduh. Rumi pernah menuliskan, semua pintu menuju luar sudah kamu ketuk, tapi pintu satu-satunya yang penting adalah pintu ke dalam. Dan pintu itu kadang hanya bisa dibuka dalam diam saat kamu berani menutup semua kebisingan dan menghadap ke cermin. Bukan untuk melihat wajahmu, tapi untuk menyapa jiwamu yang selama ini sedang menunggu. Sekarang inilah saatnya kita tidak lagi sibuk mencari keluar, tapi mulai menyapa yang ada di dalam. Karena dunia bisa terus berubah, tapi rumah teraman bagi manusia yang lelah adalah kesadarannya sendiri. So, jika video ini bermanfaat, klik like, tuliskan komentarmu, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.